Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ramadhana syahran mubaraka. Wa faradu alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlut taqwa wal wafa. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami di Bunyanul Islam TV, channel yang menyajikan konten-konten dakwah Islamiyah dalam rangka berkontribusi membangun peradaban Islam. Sahabat BTV rahimakumullah, saat ini alhamdulillah kita sedang berada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Entah keberapa kalinya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Bulan yang selalu kaum muslimin tunggu-tunggu. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selayaknya kita semua bersyukur dan bergembira dengan kedatangan Ramadan. Inilah bulan penuh rahmat, penuh berkah, juga penuh ampunan. Pintu-pintu surga dibuka. Pahala dilipat gandakan. Sungguh rugi muslim yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sahabat BTV rahimakumullah, eksistensi kita sebagai mukmin dan muslim tentunya tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang selalu merongrong tumbuh kembangnya iman dan Islam pada diri dan keluarga kita. Banyak virus dan bakteri mewabah pada kehidupan kaum muslimin dalam mempertahankan nilai-nilai keimanan dan keislamannya. Virus tersebut lebih bahaya dari virus COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Wabah virus tersebut diantaranya adalah wabah kesyirikan. Orang nggak tahu dan nggak mau tahu tentang apa itu syirik. Yang penting hidup ini menarik dan asyik. Nggak peduli dengan sesuatu yang dapat merusak yang baik. Dagangan supaya laku. Perempuan dan laki-laki ingin cepat punya jodoh, ingin naik jabatan, mau jadi anggota dewan, dan sederet keinginan duniawi lainnya. Solusinya dengan berdukun. Belum lagi kesyirikan yang bersifat siasi wal asasi. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak meyakini bahwa aturan Allah itu bisa tidak diberlakukan dalam beberapa sektor hidup dan kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Mereka beranggapan bahwa aturan Islam tidak akan mampu mengatur urusan-urusan tersebut. Dengan 1001 alasan, kesyirikan banyak yang menghidupkan kembali, bahkan difasilitasi. Padahal, apakah tidak sadar bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla? Saat ini, sahabat Bunyanul Islam TV, kita umat Islam juga sedang menghadapi wabah virus liberalisme yang sepertinya menarik untuk digunakan. Padahal sebenarnya di balik itu adalah merusak Islam. Inilah bencana nyata bagi Islam. Kita tidak boleh berislam dengan cara Islam, tapi kita diarahkan berislam dengan cara orang kafir, agar kita bisa menerima paham-paham kufur dan meninggalkan ajaran Islam. Akibatnya lahir sinkretisme agama dalam balutan Islam. Tidak aneh kemudian jika banyak umat Islam merasa kafir, Muslim merasa komunis, dan Muslim merasa Yahudi. Potensi wabah lainnya adalah wabah penistaan Islam. Lihatlah, akhir-akhir ini penistaan agama makin marak. Yang paling mutakhir, ada pendeta non-muslim yang dengan lancang meminta kaum muslimin supaya menghapus 300 ayat Al-Quran. Subhanallahi wa ta'ala amma yaqulun. Maha suci Allah dan maha luhur dari apa yang mereka katakan. Menantang pembuktian kehebatan Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya.
Ini melengkapi penistaan agama yang dilakukan oleh oknum-oknum di kalangan umat Islam itu sendiri. Sahabat BTV rahimakumullah, berbagai wabah itu terjadi karena kita masih jauh dari ketakwaan. Padahal kalau kita pikir puasa Ramadan telah puluhan kali kita laksanakan. Ini karena puasa Ramadan hanyalah salah satu, bukan satu-satunya pembentuk ketakwaan. Al-Quran memang menyatakan, dan ini sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam Al-Quran sendiri tak hanya ayat tentang kewajiban puasa saja yang diakhiri dengan frasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setidaknya sahabat Bunyanul Islam TV, kita dapat menemukan ayat-ayat Al-Quran. Satu, yang berakhiran dengan kalimat la'allakum tattaqun itu ada 6 ayat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Quran Surat Al-Baqarah ayat 63. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Quran Surat Al-A'raf ayat 171. Itu semua berakhiran dengan kalimat la'allakum tattaqun. Yang kedua, yang berakhiran dengan kalimat la'allahum yattaqun pun ada 6 ayat. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Quran Surat Al-An'am ayat 69. Quran Surat Al-An'am ayat 51. Quran Surat Al-A'raf ayat 164. Quran Surat Toha ayat 113. Quran Surat Az-Zumar ayat 28. Selanjutnya, sahabat BTV rahimakumullah, kalau kita kemudian mau mencoba kelompokkan lagi 12 ayat di atas, kira-kira dalam ayat-ayat tersebut berbicara tentang apa saja yang akan menghantarkan seseorang menjadi muttaqun itu? Apakah hanya dengan saum saja? Ternyata tidak, sahabat BTV rahimakumullah. Saum adalah salah satu wasilah, bukan satu-satunya wasilah mencapai ketakwaan. Jika kita mentadabur ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, ternyata wasail yang dapat menghantarkan seseorang kepada kedudukan muttaqun itu adalah satu, dinul Islam atau siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, sebagian mufassir menyebutkan bahwa isim isyarah atau kata tunjuk hadza dalam ayat tersebut adalah Islam. Islam bagi kita sebagai kaum muslimin harus jadi sabil, harus menjadi kendaraan yang dapat menghantarkan kita kepada ketakwaan. Bisa saja orang yang tidak paham bahwa Islam sebagai sabil, ia melaksanakan puasa. Namun ketika ia tidak merasakan bahwa Islam itu sebagai sabilul muttaqin atau kendaraan ketakwaan, maka rasa-rasanya masih jauh untuk mencapai kepada derajat muttaqun. Yang kedua, wasilah untuk mencapai ketakwaan itu adalah saum. Dan inilah ibadah rutinitas tahunan yang biasa kita lakukan selama 1 bulan lamanya. Yang tadi disebutkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat BTV rahimakumullah,
Saum tidak hanya semata-mata menahan dari apa yang membatalkan secara fisik, seperti makan, minum, dan jima. Namun para so'imuna was so'imat harus mampu menahan dari hal yang dapat membatalkan secara mental. Man lam yada' qawla zuri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan dan perbuatan yang paling haram itu tentunya adalah menuduh, memfitnah, dan mengupayakan penjagalan terhadap hukum-hukum Allah. Sahabat BTV rahimakumullah. Selanjutnya, wasilah yang dapat menghantarkan kepada ketakwaan di luar saum itu adalah aturan atau syariatul Islam atau syariah Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Kisos, sahabat BTV rahimakumullah, adalah sanksi bagi orang yang melakukan tindakan kriminal, sehingga mengurangi atau menghilangkan anggota badan, atau bahkan menghilangkan nyawa, maka harus dijatuhi sanksi sama dengan kasusnya itu. Allah mengingatkan bagi orang yang berakal bahwa ketentuan hukumnya berupa kisos itu adalah jaminan kelangsungan kehidupan supaya manusia bertakwa. Kisos adalah salah satu ketentuan syariah Allah yang ditakuti oleh banyak orang. Padahal ketentuan aturan syariah Allah sengeri apapun seperti kisos itu akan menghantarkan kepada ketakwaan. Saum dilaksanakan berkali-kali dalam tiap tahunnya, namun jauh dari syariahnya, jauh dari syariah Allah. Nah, hanya cukup dengan puasa saja, maka sulit siapapun mencapai kepada derajat ketakwaan. Sahabat BTV rahimakumullah. Selanjutnya Al-Quran membayinahkan kepada kita bahwa wasilah untuk mencapai ketakwaan itu yang keempat adalah ibadah atau tauhid. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 mengatakan bahwa ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan bahwa kullu ma warada fil Quran minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Tiap kali terdapat dalam Al-Quran kalimat ibadah, maka itu artinya adalah tauhid. Tauhid merupakan dasar yang melandasi benarnya ibadah. Kandaslah sudah ibadah apapun, tidak terkecuali saum yang biasa kita lakukan setahun satu kali, selama 1 bulan, jika tidak dibasiskan dengan nilai-nilai tauhid. Untuk apa konsep tauhid dalam Islam itu? Sahabat BTV rahimakumullah. Kita perhatikan ujung ayat tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi betapapun rajinnya orang melaksanakan saum, baik yang fardu maupun yang sunnah, prinsip tauhidnya tidak ada, maka jauhlah dia dari muttaqun. Yang kelima, yang dapat menghantarkan kepada ketakwaan itu di luar puasa adalah kitab-kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Demikian juga sahabat BTV rahimakumullah, dalam Quran surat Al-A'raf Allah juga berfirman di ayat 171-nya, wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahum waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah
ketika kami mengangkat gunung dari akarnya ke atas mereka. Seakan-akan gunung itu awan. Dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Serta ingatlah selalu atau amalkan apa yang tersebut di dalamnya agar kamu bertakwa. Dua ayat tersebut menyampaikan informasi masa lalu di zaman Nabi Musa, di mana para pengikutnya Allah ancam dengan gunung yang akan menimpa mereka, supaya mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat dan mengamalkannya agar mereka bertakwa. Sahabat BTV rahimakumullah. Yang keenam, yang dapat menghantarkan ketakwaan itu adalah ayat-ayat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Di ujung ayatnya ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada seluruh manusia supaya mereka bertakwa. Sahabat baiti rahimakumullah, sedikit berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana domir atau kata ganti pada ayat sebelumnya dengan kum atau domir jama' mukhotob. Orang kedua banyak yang berarti kalian. Sedangkan dalam ayat ini dengan kata ganti hum atau domir jama' goib. Orang ketiga banyak yang artinya mereka. Namun pada dasarnya sama. Bahwa yang akan menghantarkan kepada ketakwaan itu adalah ayat-ayat Allah. Sahabat baiti rahimakumullah. Saum dilaksanakan. Namun kita jauh dari ayat-ayat Allah. Sehingga kita tidak tahu al-haq. Betapapun seringnya kita melaksanakan saum tiap tahunnya, maka jelaslah jawabannya mengapa banyak orang yang puasa namun tidak berbanding lurus dengan tujuan puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Yang ketujuh, sahabat baiti rahimakumullah, yang dapat menghantarkan kepada ketakwaan itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun au yuhditsu lahum dzikra. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Walaupun kalimat la'allahum yattaqunnya tidak di akhir ayat, namun ini dengan gamblang memberikan informasi berharga bagi kita. Bahwa Al-Quran, walaupun bahasanya asing bagi kita, namun ada garansi dari pembuatnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran itu jika dipelajari dan dipraktekkan akan membuat seseorang menjadi muttaqun. Sehingga di ayat yang sudah sangat populer di ruang pendengaran kita. Bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat baiti rahimakumullah, fakta integritas yang Allah jaminkan bahwa tidak ada keraguan bagi kaum muslimin bahwa Al-Quran adalah benar sekaligus merupakan petunjuk atau manual instruction yang akan memandu seseorang menjadi muttaqun. Sahabat baiti rahimakumullah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, jelas bahwa tak cukup dengan puasa orang bisa meraih takwa. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang bisa menghantarkan diri kita benar-benar meraih takwa yang hakiki. Dengan kata lain, takwa hanya bisa diraih dengan pengamalan dan penerapan Al-Quran sebagai pedoman, Islam sebagai din, syariah sebagai aturan. Terkait itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Andai Al-Qur'an kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Sahabat baiti rahimakumullah,
Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Oleh karena itu, penting mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Disinilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Quran. Di sini pula pentingnya kita menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau memimpin wilayatul Islam di Madinah, juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kehilafahan Islam. Mari Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mewujudkan ketakwaan hakiki. Inilah yang pasti akan menjadi solusi atas seluruh problematika hidup dan kehidupan kita sebagai muslim dimanapun kita berada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billah fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.